Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabinet Flavia-Vanya, periode 2021-2022, bersama dengan Biro Advokesma dan Biro Media dan Publikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aryo Wirabima, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada podcast kali ini. Hari ini, kami kedatangan narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah seorang Sekjen ISMA Farsi. Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Hildan Maulana. Mari kita sapa dulu Kak Hildannya. Halo Kak Hildan. Apakah Kak Hildan, gimana kabarnya Kak untuk hari ini? Halo, alhamdulillah baik Arya. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Oke, sebelum kita memasuki acara diskusi kali ini, saya akan memperkenalkan dulu siapa sih pembicara kita kali ini. Berikut CV dari Kak Hildan. Tentang saya Muhammad Hildan Maulana, seorang mahasiswa farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saat ini saya sedang mengabdi sebagai Sekretaris Jenderal ISMA Farsi periode 2022-2024, di mana saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan tim staf ahli internal ISMA Farsi. Adapun pengalaman organisasi saya hingga pada saat sekarang ini yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Agustus 2022-2024. Selanjutnya, adapun pendidikan yang masih ditempuh oleh Kak Hildan yang dimana S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di tahun 2020 hingga sampai sekarang. Dan adapun penghargaan yang pernah didapati oleh Kak Hildan, juara 3 kompetisi lomba mahasiswa atau lomba PKM tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia di tahun 2021. Dan adapun pelatihan yang baru-baru ini diikuti oleh Kak Hildan, yang dimana pertama ada Indonesia Pharmaceutical Leadership Forum atau IPLF, ISMA Farsi Nasional, di mana peraih Most Active Partisipan IPLF 2022. Selanjutnya adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa LKMM, peraih peserta terbaik kategori pria LKMM 2022. Nah, itu dia CV dari Kak Hildan. Wah, keren sekali ya pembicara kita kali ini. Sebelum memulai podcast ini, saya akan membacakan sedikit pengantar yang dimana akan menjadi dasar pembahasan podcast kita kali ini. Adapun tema yang kami usung pada podcast kali ini ialah legalisasi ganja di Indonesia. Narkotika merupakan suatu zat dan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dikategorikan dalam 3 golongan berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya. Terdapat 3 golongan narkotika yang dimana hampir semuanya dapat digunakan dalam terapi dan menjadi tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanaman ganja digolongkan ke dalam narkotika golongan 1 dikarenakan memiliki dampak buruk bagi manusia. Efek utama yang pada ganja yaitu depresan dan halusinogen. Depresan merupakan kandungan zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sedangkan halusinogen merupakan suatu zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Isu legalisasi ganja untuk keperluan medis akhir-akhir ini menjadi pembincangan hangat. Terlebih lagi setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk melegalisasikan ganja sebagai keperluan medis dengan alasan kesehatan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan alasan ganja merupakan narkotika golongan 1 yang berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dari penjelasan pengantar yang saya bacakan tadi, kita langsung memasuki sesi pertanyaannya ya Kak. Oke Kak, kita masuk ke sesi pertanyaan pertama. Apa sih Kak latar belakang yang mendasari isu ini itu perlu dikaji? Oke kawan-kawan semua, mari kita jawab latar belakang kenapa isu ini perlu kita kaji. Perlu dikaji, di mana memang isu ini termasuk
isu yang sudah lama, sudah dari tahun 2013 isu ini digaungkan terkait legalisasi ganja. Namun baru-baru ini di tahun 2022 muncul lagi isu legalisasi ganja, di mana memang pada saat itu ada seorang ibu bernama Ibu Santi dengan anaknya yang pengidap cerebral palsy ini menuntut dan menginginkan ganja medis ini dilegalkan untuk pengobatan anaknya yang mengidap cerebral palsy, yang memang pada cerebral palsy ini salah satu gejalanya adalah kejang, dan kejang ini dapat diobati dengan salah satu zat yang ada di dalam ganja medis. Gitu kawan-kawan semua. Perlu kita perdalam lagi bahwasannya ganja ini adalah salah satu tanaman yang memang tanaman tersebut dilarang dipergunakan ataupun ditanam di Indonesia. Karena ganja ini termasuk narkotika golongan 1, yang dimana dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 ini menjelaskan bahwasannya narkotika golongan 1 ini hanya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk bahan penelitian, namun tidak boleh digunakan sebagai obat ataupun terapi ataupun untuk pengobatan. Ini tidak boleh menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dan ketika kita telisik dari sejarah Indonesia, pertama kali Indonesia mengkriminalisasi masyarakat yang menggunakan ataupun menanam ganja ini pada tahun 1976. Tepatnya di Undang-Undang Narkotika nomor 8 tahun 1976. Ini buatan era Presiden Soeharto. Di mana pada saat itu Indonesia sudah mengkriminalisasi warga yang memanfaatkan dan menanam pohon ganja. Namun mengalami dua perubahan pembaharuan terkait Undang-Undang Narkotika karena bersangkut paut dengan HAM. Ini diperbaharui pada tahun 1997 di Undang-Undang nomor 22 tahun 1997, dan yang saat ini digunakan yang terbaru ini adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, di mana memang yang memperjualbelikan maupun yang menggunakan ini akan mendapatkan sanksi. Tapi yang memperjualbelikan ini akan mendapatkan sanksi pidana, sedangkan yang menggunakan ini akan mendapatkan sanksi rehabilitasi. Sehingga kita perlu tahu kenapa negara ini melarang, kandungan apa saja yang ada di dalam ganja, dan apa saja manfaat yang memang ditimbulkan dari ganja untuk kesehatan. Sehingga ini menjadi latar belakang kita kenapa isu legalisasi ganja ini perlu kita ulik lagi dan ulik lagi, sehingga masyarakat mengetahui seluk-beluk secara mendalam terkait ganja itu sendiri. Baik Kak, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, urgensinya dari isu ini perlu dikaji itu apa Kak? Kayak mengapa hal ini bisa dianggap penting untuk dianggap sebagai isu? Lalu berbicara terkait urgensi mengenai legalisasi ganja, ini saya lebih menjorok kepada kepentingan medis, yaitu memang pada saat ini beredarnya adalah masyarakat Indonesia ini membutuhkan ganja sebagai kebutuhan medis ataupun obat ataupun sebagai pengobatan. Karena latar belakang yang muncul pun adalah ganja ini digunakan sebagai medis atau mungkin dimanfaatkan sebagai medis. Sehingga mungkin nantinya ketika ganja ini dilegalkan, harapannya memang adalah sebagaimana fungsi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui, di era pada saat ini banyak urgensi lain yang mengatasnamakan keperluan medis, namun ternyata untuk kepentingan lain. Misalnya untuk bisnis, misalnya untuk import, ekspor, dan sebagainya. Ini yang perlu kita garis bawahi semua, bahwasannya ketika berbicara terkait legalisasi ganja, harapannya memang ganja ini hanya diperlukan untuk medis saja. Ketika berbicara untuk medis saja, berarti kita perlu adanya mendeteksi zat mana saja yang memang bermanfaat dan tidak merugikan oleh si pengguna. Ketika itu memang sudah dideteksi, saat itu bermanfaat, sudah dilakukan riset dan sebagainya, sudah diuji klinis maupun praklinis, maka itulah yang namanya ganja medis, yang sudah berbentuk dosis, yang sudah ada indikasi dan kontraindikasinya, sudah diuji secara klinis maupun praklinis, itulah ganja medis. Itu kalau menurut saya ketika berbicara terkait urgensi mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Karena yang digaung-gaungkan adalah
keperluan medis. Sehingga yang saya tekankan di sini, kenapa isu ini selalu dibahas, ya urgensinya adalah kepentingan dan keperluan masyarakat akan adanya pengobatan berbasis ganja medis. Oke Kak, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai pro kontra legalisasi ganja. Bagaimana sih pendapat Kakak mengenai legalisasi ganja di Indonesia? Ya, ketika berbicara terkait pro dan kontra legalisasi ganja, memang ini menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Kita ketahui bahwasannya baik pun pihak pro maupun pihak kontra ini memiliki argumennya masing-masing untuk memperkuat perspektifnya. Di mana pihak pro ini menginformasikan bahwasannya ganja ini penuh manfaat, tidak hanya untuk medis, tapi untuk keperluan yang lain, baik memasak atau mungkin untuk kebutuhan pribadi yang lain dan sebagainya. Dan ingin mengesahkan atau melegalkan ganja secara keseluruhan. Namun dari pihak kontra ini mengelak karena memang adanya bahaya yang ditimbulkan ketika ganja ini dilegalkan secara keseluruhan. Terutama banyaknya penyalahgunaan ganja di Indonesia. Seperti yang diinformasikan oleh BNN, di tahun 2021 saja sekitar 776 kasus penyalahgunaan ganja. Dan itulah yang diutarakan oleh banyak pihak baik pun pro maupun kontra. Itu kawan-kawan. Jadi menurut perspektif saya ketika melihat dua orang atau mungkin beberapa orang di pihak pro maupun di pihak kontra, ini sebenarnya harus sama-sama diberi informasi. Di mana informasi yang harus diterima oleh pihak pro ini berkaitan dengan isi kandungan, selain mungkin manfaat yang diinformasikan oleh pihak pro, isi kandungan yang memang dianggap berbahaya, sehingga narkotika ini atau mungkin ganja ini dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1. Dan kepada pihak kontra, kita juga harus menginformasikan bahwasannya memang benar apa yang disampaikan pihak pro tentang manfaat akan bermanfaatnya ganja bagi manusia. Namun mungkin perlu kita informasikan kembali bahwasannya urgensi yang sebenarnya ini adalah kepentingan medis. Jadi ketika hanya untuk medis, harapannya memang hanya zat tertentu saja yang dilegalkan di Indonesia. Dan untuk tanamannya, saya harap ini tetap dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1 dan tidak dilegalkan. Dan posisi tidak dilegalkan ini adalah di mana tanaman ini tidak diperjualbelikan secara bebas, tidak ditanam secara bebas, tidak disimpan secara bebas. Namun, ketika diperlukan untuk medis, harapannya memang cukup kita mengambil zat tertentunya saja, isolat tertentunya saja untuk dibuat obat, baik dibuat obat di Indonesia atau mungkin Indonesia mengimpor obat berbahan dasar ganja dari negara lain seperti Amerika yang pada saat ini sudah memproduksi obat berbasis cannabidiol. Nah, mungkin ini menjadi salah satu peluang, menjadi salah satu jalan untuk kita sama-sama memberikan win-win solution kepada pihak pro maupun pihak kontra. Kita tidak menolak, namun kita memberikan solusi. Bagaimana ketika ganja ini tetap kita masukkan, namun hanya golongan atau mungkin hanya zat tertentunya saja yang memang bermanfaat sebagai kepentingan medis, gitu. Salah satunya cannabidiol, yang nantinya memang ketika sudah dilakukan riset, harapannya bisa dimasukkan dalam narkotika golongan 2 ataupun golongan 3. Karena memang sudah kita ketahui, sudah teruji secara klinis bahwasanya cannabidiol ini memang bermanfaat sebagai anti kejang, khususnya bagi penderita cerebral palsy. Mungkin itu. Selanjutnya, apa sih Kak dampak terburuk yang akan mungkin terjadi jika ganja ini dilegalkan atau tidak dilegalkan sebagai keperluan medis? Oke, ketika berbicara terkait dampak buruk ketika ini dilegalkan atau mungkin tidak dilegalkan itu apa? Kalau dalam sudut pandang saya, di mana memang ketika ganja ini tidak dilegalkan, dampak buruknya adalah mungkin zat-zat yang memang selain cannabidiol ini tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhan, yang memang belum bisa kita ketahui bahwasannya zat-zat selain cannabidiol ini bermanfaat atau tidak bagi kepentingan medis, gitu. Dan memang
kita tidak bisa memanfaatkan secara keseluruhan tumbuhan ganja untuk kepentingan-kepentingan lain selain medis. Itu bisa dikatakan dampak buruknya ketika ganja ini tidak dilegalkan nantinya. Namun ketika ganja ini dilegalkan, dampak buruknya adalah banyaknya penyalahguna, banyaknya pengguna secara bebas, banyaknya orang-orang yang menggunakan ganja untuk kepentingan rekreasional, dan meningkatnya penyalahguna ganja nantinya. Dimana memang menurut data BNN, ganja ini sudah banyak penyalahgunanya, dan di tahun 2021, saya ulangi, di tahun 2021 itu sudah sebanyak 776 kasus penyalahgunaan ganja. Ketika ini dilegalkan, apakah penyalahguna akan semakin bertingkat? Apakah penyalahguna ini akan semakin meningkat dan sebagainya? Dan bisa jadi penyalahguna ganja ini akan semakin bebas berseliweran untuk menikmati ganja sebagai rekreasional. Karena ketika berbicara terkait kepentingan untuk medis, menurut saya hanya beberapa orang saja, dan lebih banyak masyarakat ini yang memerlukan untuk rekreasional, untuk kepentingan-kepentingan pribadinya di luar kepentingan medis. Itu yang bisa dikatakan bahwasannya itulah dampak buruk ketika ganja ini dilegalkan. Ya, mungkin itu ya, ketika ganja ini dilegalkan dampak buruknya seperti itu. Dan ketika tidak dilegalkan, seperti tadi saya informasikan bahwasannya kita tidak bisa memanfaatkan secara keseluruhan manfaat dari ganja, baik untuk kepentingan lain di luar kepentingan medis. Kita tidak bisa memanfaatkan akan hal itu ketika ganja ini tidak dilegalkan. Namun mungkin bisa untuk dimanfaatkan sebagai medis di zat-zat tertentunya. Itu yang dapat saya jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima, Kak. Solusi terbaik apa yang perlu diambil oleh pemerintah dalam menangani legalisasi ganja untuk keperluan medis? Oke, terkait solusi yang perlu kita tawarkan kepada pemerintah, yang dimana memang pemerintah ini sudah mengeluarkan Permenkes nomor 16 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permenkes ini mendasari dan melandasi untuk dilakukannya suatu riset terkait narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya narkotika golongan 1 dan termasuknya ganja. Sehingga menurut saya dengan adanya Permenkes ini perlu orang-orang, lembaga-lembaga ataupun stakeholder yang bisa mewadahi terkait penelitian ganja itu sendiri, untuk kita bisa mengetahui secara pasti dan jelas bahwasannya seberapa buruknya ganja dan seberapa manfaatnya ganja. Dan memang kalau dikatakan buruk, ya kita harus terima. Dan ketika dikatakan bermanfaat, kita juga harus terima. Dan nantinya perlu dipertimbangkan keputusan-keputusan yang akan muncul, baik akan dilegalkan atau mungkin tidak dilegalkan, atau mungkin hanya zat tertentunya saja yang dilegalkan. Jadi banyak pilihan dan banyak opsi untuk melihat titik akhir ganja nanti akan dilegalkan secara keseluruhan atau mungkin hanya sebagian atau mungkin tidak sama sekali. Jadi yang perlu kita dorong untuk sampai saat ini adalah pemerintah harus melakukan suatu penelitian terkait ganja secara keseluruhan, secara komprehensif. Baik nanti dilakukan oleh Bio Farma, Kimia Farma, atau mungkin lembaga-lembaga pemerintah terkait penelitian yang memang bisa mewadahi banyak orang, mewadahi banyak akademisi, mewadahi banyak peneliti untuk sama-sama melakukan riset dan sama-sama membuktikan ganja itu bahaya ataukah tidak, agar ruang-ruang diskusi, agar ruang-ruang argumentasi ini tidak hanya sekedar katanya saja, namun memang sudah dibuktikan dan sudah dilakukan.
Ya, mungkin itu yang dapat saya utarakan dan saya jawab terkait hal ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa farmasi dalam menanggapi isu ini? Oke, ketika ditanya terkait peran mahasiswa farmasi itu harus ngapain dan peran mahasiswa ini seperti apa nantinya, pastinya kita sebagai mahasiswa farmasi memiliki peran di sini untuk sama-sama saling mengedukasi, sama-sama menginformasikan terkait baik manfaat, bahaya, ataupun zat-zat yang ada di dalam ganja. Karena perlu kita sadari dan perlu kita ketahui, memang ganja ini bisa dikatakan memiliki manfaat, namun juga memiliki bahaya. Dan perlu kita ketahui lagi, kita sebagai mahasiswa farmasi, harapannya jangan pragmatis, hanya melihat atau mungkin mendengar statement-statement yang terbatas. Harapannya ketika melihat atau mungkin mendengar statement yang ada, perlu kita cari tahu, perlu kita perdalam lagi, agar nantinya hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, dapat kita ketahui, karena telah memvalidasi terkait statement yang ada. Dan ketika sudah divalidasi, harapannya memang teman-teman mahasiswa ini saling menginformasikan ke teman-teman mahasiswa lainnya ataupun kepada masyarakat. Dan pastinya teman-teman mahasiswa ini memegang peran penting sebagai social control yang turut menjaga agar tidak terjadi peredaran ataupun penggunaan ganja untuk rekreasional. Karena penggunaan dan urgensi yang sebenarnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, saya harap hanyalah untuk medis, tidak lebih dari itu. Karena kita mahasiswa farmasi yang pastinya berhubungan dengan obat-obatan nantinya, kita juga perlu tahu dan perlu paham terkait hal ini. Sehingga mungkin nantinya ketika ditanya, ketika teman-teman tahu, pastinya teman-teman akan menginformasikan secara sebenar, atau mungkin teman-teman pastinya akan menginformasikan dengan sebenar-benarnya, baik manfaat ataupun bahayanya ganja. Dan sebagai mahasiswa pastinya tetap selalu pegang teguh yang namanya idealisme dengan mengutamakan kepentingan bersama ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan ini, Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Hildan yang bersedia menjadi pembicara pada podcast kali ini. Dan terima kasih sudah membagikan ilmu-ilmunya. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Kak Hildan diberi kesehatan dimanapun kakak berada dan dapat men-sharing terkait pengalaman dan ilmu lainnya di lain kesempatan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.